Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali datang bersyukur kepadamu atas cintamu yang berlimpah dan tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kami mohon, bantulah kami untuk senantiasa agar kami mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami, serta bukalah pintu hati kami dan pikiran kami dalam mendengar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Semoga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat sabda dan permenungan, dan kami mampu mewujud nyatakan, konkretkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu bersabdalah Yesus, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain harus diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus kembali mengecam kemunafikan para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka sangat teliti dalam urusan kecil, seperti memberi persepuluhan dari rempah-rempah kecil, seperti selasih, adas manis, dan jintan. Namun mereka mengabaikan hal yang jauh lebih penting dalam hukum Taurat: keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yesus menyebut mereka sebagai penyaring nyamuk tetapi menelan unta. Sindiran tajam tentang betapa mereka terlalu fokus pada detail-detail kecil namun melupakan inti dari iman. Ia juga menggambarkan mereka seperti cawan yang bersih di luar, tetapi di dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Melalui sabda hari ini, Yesus menantang kita untuk melihat ke dalam hati kita. Apakah kita juga terlalu sibuk dengan ritual atau kegiatan keagamaan kita, sementara mengabaikan sikap batin yang benar? Apakah kita tampak rohani di luar, tetapi menyimpan amarah, kesombongan, atau kebencian di dalam? Tuhan tidak tertarik pada penampilan luar yang indah, tetapi palsu. Ia mencari hati yang murni, yang mencintai kebenaran, berlaku adil terhadap sesama, dan penuh belas kasihan. Iman bukan hanya soal tampilan religius atau kepatuhan pada aturan, melainkan tentang relasi yang hidup dengan Allah dan sesama. Perlu kita sadari bahwa membersihkan bagian dalam cawan adalah sebuah proses pertobatan. Kita diajak untuk datang kepada Tuhan
dengan kejujuran dan kerendahan hati, memohon agar Dia menyucikan hati kita dari motivasi yang tidak murni, agar hidup kita menjadi kesaksian yang otentik. Jangan sampai kita menjadi murid Kristus hanya dalam nama, tetapi gagal mencerminkan kasih-Nya. Mari kita jaga agar iman kita tidak dangkal, melainkan tumbuh dari dalam, dari hati yang tulus mencintai Tuhan dan peduli terhadap sesama. Tuhan Yesus, Engkau mengenal hati kami lebih dalam daripada kami mengenal diri sendiri. Ampunilah kami jika selama ini kami hanya mempercantik tampilan luar, tetapi mengabaikan kebersihan hati. Ajarlah kami untuk mencintai keadilan, hidup dalam belas kasih, dan setia pada kehendak-Mu. Bersihkanlah bagian dalam diri kami, agar hidup kami sungguh menjadi cawan yang pantas menampung kasih-Mu. Jadikanlah kami murid yang tidak hanya berpenampilan rohani, tetapi hidup sesuai dengan ajaran-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.